Nah, terkait dengan chapter 22 ini pada dasarnya, kalau boleh saya simpulkan ya, boleh saya simpulkan, jadi kesimpulannya adalah seperti ini ya. Pertama adalah, kita akan membahas yang pertama itu adalah yang namanya perubahan policy, ya, perubahan policy. Nah, perubahan policy ini pada dasarnya ini apa yang berubah? Yang berubah itu contohnya adalah pertama revenue, ya. Nah, ini mengacu ke PSAK 72 ya, PSAK 72. Nah, contoh realnya adalah tadi LTCC ya, dari percentage of completion kepada si cost recovery gitu ya. Yang kedua, oke, lanjutkan ya. Yang pertama itu terkait perubahan revenue. Ini yang ada di bukunya Kieso ya. Kemudian juga yang kedua itu adalah apa? Sebetulnya tidak terbatas pada revenue aja, semua juga bisa ya yang ada di AKM. Cuman penekanan yang dibahas menjadi contoh soal itu adalah yang revenue toh. Nah, nanti kalau di dunia nyata ya nggak kayak gitu juga gitu, semuanya bisa berubah. Yang namanya kebijakan akuntansi itu semua yang ada, item-item yang ada di laporan keuangan, ya, yang ada di neraca, ya, yang ada di income statement, semuanya itu policy, jadi semua itemnya ya. Jadi cash berarti perubahan kebijakan cash. AR perubahan kebijakan pencatatan receivables, misalkan kayak gitu. Nah, semuanya bisa berubah, ya. Cuma yang dicontohkan ini satu contoh dari yang terkait dengan income statement. Nah, yang kedua ini inventory. Nah, ini mewakili lah paling tidak ya, ini mewakili perubahan akun-akun yang ada di Shopee ya. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan cuman ini tok, ini cuman contoh yang mudah dipahami gitu ya kalau bagi saya gitu ya. Nah, ini diambil dari PSAK 14 ya, PSAK 14 kalau chapter-nya adalah chapter mana? Ini chapter 18 di buku Kieso dan ini chapter 8 sama 9 di buku Kieso ya. Nah, di sini apa yang berubah dari Vivo menjadi average dan sebagainya ya. Nah, ini aja perubahannya balik ini tok ya. Nah, itu policy. Nah, kemudian apa yang dilakukan kalau kita melakukan perubahan policy, yang dilakukan adalah retrospective adjustment. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Retros ini yang kita lakukan. Ya, yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak mampu melakukan retrospektif, maka kita boleh prospektif. Gitu ya, prospektif. Syaratnya apa? Syaratnya kalau pekerjaan itu kompleks ya, ada banyak lah istilahnya Bapak ya. Kompleks dan sebagainya ada 3, tapi intinya itu pokoknya kerjanya kompleks sehingga sulit untuk diestimasi. Udah itu doang. Estimasi ya. Nah, ini adalah apa? Ini adalah yang perlu dipahami ya. Jadi hukum asalnya retrospektif, tapi kalau kita terlalu kompleks ya untuk melakukan retrospektif itu terlalu kompleks. Kemudian sehingga ketika pun kita bisa menyusun estimasinya ya menjadi tidak reliable, nggak bisa diandalkan, bisa kemungkinan salahnya itu tinggi. Ya karena apa? Apa yang menyebabkan kemungkinan salahnya tinggi? Ya karena terlalu kompleks tadi. Misalkan kayak Unilever udah berdiri puluhan tahun. Awalnya dia Vivo, sekarang berubah jadi average. Coba berapa puluh tahun yang harus diretrospektifkan ya. Nah, jadi itu kembali lagi pada judgement perusahaan ya. Maka kalau contohnya kayak Unilever, ya udah lupakan saja yang sudah berlalu. Kita menatap masa depan ya, meskipun itu terkait dengan kebijakan accounting policy ya. Boleh dengan retrospektif asal ada judgement-nya dan asal ada reasoning. Dan itu dijelaskan di CLK ya ketika ada terjadi perubahan tersebut. Nah, kalau terjadi perubahan prospektif, maka tidak perlu kita melakukan restatement terhadap si retained earnings ya. Nah, nanti kita lihat bedanya ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang hukum asalnya adalah yang retrospektif. Oke? Itu kalau policy ya. Nah, sekarang lanjutan ya. Bagian kedua adalah estimate. Ya, yang kedua adalah estimate ya. Nah, kalau estimate maka pada dasarnya ini sifat contohnya adalah apa? Tadi ya depresiasi ya. Depresiasi itu biasanya mencakup ke mana? Useful life ya. Mencakup ke residual value, sama mencakup ke metode. Nah,
ini aja sebetulnya mah cuma 3 ini kesimpulannya ya, dari, perubahan estimasi terkait dengan depresiasi. Perubahan, masa manfaat, residual value, perubahan metode. Metode dari straight line ke DDB gitu ya, atau sebaliknya, atau ke yang ketiga itu adalah sum of year. Nah, ini dia ya. Nah, ini silakan lihat lagi ke chapter yang membahas tentang, depresiasi, chapter 11 ya, atau di PSAK-nya PSAK 16 ya, ini PSAK 16 ya. Nah, seperti itu. Terus gimana, Mbak? Nah, ini jadi sering interrelated chapter tentang error ini. Bayangin kalau semuanya dimasukin, kamu kayak membuka buku Kieso kembali gitu. Nah, makanya ditampilkan tidak semua, hanya contoh-contoh yang sering ditemui di lapangan oleh Pak Kieso ya, itulah yang dimasukkan ke dalam pembahasannya. Jadi sangat menarik sih Pak Kieso ini ya, keren banget sih bukunya. Oke, nah sekarang, itu estimasi. Gimana cara perbaikannya? Itu dilakukan dengan prospektif. Nah, gitu ya. Prospektif itu jadi yang udah berlalu nggak usah lagi dilihat, langsung aja ya. Nah nah kalau terkait depresiasi berarti cukup melihat yang namanya book value dibagi dengan remaining life, udah gitu toh, remaining life ya. Nah, berarti nanti kalau ada berkaitan juga sih dengan life, ini RV ya, jadi nanti book value dikurang dengan RV yang baru, ya, dibagi dengan remaining life, udah beres ya. Nah, itu menjadi estimasinya. Kalau ada overhaul berarti tinggal ditambahin dengan overhaul ya, yang kita kapitalisasi. Udah deh beres. Itu estimasi ya. Nah, next yang ketiga, ini yang terakhir, berkaitan dengan error. Nah, error ini kalau kalian lihat di slide-nya Pak Lutfi dan Bu Keso, ini ada kaitannya dengan error analysis ya. Nah, yang keempat biasanya error analysis. Nah, pada dasarnya sama aja gitu. Mau error analysis sami mawon ya. Intinya ada dua, ada yang counterbalance dan ada yang non counterbalance ya. Counterbalance ini bisa terpulihkan dalam waktu 2 tahun ya, lebih dari kurang maksudnya. Kurang dari 2 tahun ya. Jadi terpulihkan dalam waktu kurang dari 2 tahun. Contohnya apa? Contohnya tadi accruals ya, accruals ya. Accruals itu seperti apa? Ada yang accruals, expense sama accruals revenue ya. Nah, ini kembali lagi ke chapter apa sih? Accounting cycle lah itu dia ya, chapter accounting cycle di chapter 3 ya, baru ingat gue. Nah, accrual ini berarti ada accrual expense. Contoh accrual expense apa? Wages expense pada payable, gitu ya. Dan ada accrual revenue. Nah, accrual revenue apa? Interest receivable pada interest revenue, gitu ya. Nah, ini interest, yang ini wages, gitu. Nah, gaji, gitu ya. Nah, sama ada yang sifatnya itu deferrals, ya. Nah, ingat lagi nih. Jadi, kita ke chapter yang lalu, ya. Ini ada di chapter 3 kalau nggak salah ya, Bu Wikiasa tentang accounting cycle ya, accounting information system. Nah, deferrals ini mencakup kedua juga, expense sama revenue ya. Udah deh gitu tok ya, gampang. Nah, kemudian expense-nya itu apa? Deferral expense itu seperti prepaid ya, prepaid rent. Kalau deferral revenue ini adalah unearned ya, unearned. Ya, seperti itu. Udah deh beres ya. Nah, ini semua terpulihkan dalam waktu 2 tahun, ya. Biasanya seperti itu ya. Nah, kalau yang non counterbalance itu yang membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun. Nah, ini satu lagi adalah inventory ya. Inventory ini terpulihkan dalam waktu 2 tahun juga. Nah, kalau memakan waktu lebih dari itu, maka dia non counterbalance error. Yang pertama contoh yang pertama adalah depreciation ya. Nah, artinya kalau ternyata salah pembukuan atau salah estimasi dan sebagainya, nah, maka, itu error ya. Nah, sekarang menariknya, Pak, apa bedanya? Oke, minum dulu. Apa bedanya error sama, eee, estimate, Pak, kalau untuk depresiasi? Iya. Oke, kita berhenti di sini dulu ya. Pertama, tadi kan udah disinggung tentang polusi. Dan yang kedua, udah juga disinggung tentang estimasi ya, estimate. Nah, kalau polusi itu, dia awalnya tidak salah.
awalnya benar, ini awal, beginning ya. Kemudian dia berubah, akhirnya gimana? Dia berubah endingnya, dia berubah di tahun ini misalkan menjadi policy yang lain. Artinya ke dalam policy yang diatur oleh PSAK juga. Dari benar, awalnya ke benar, gitu ya. Nah, kalau estimasi gimana? Awalnya benar juga, karena dia mengestimasi residual value dan kawan-kawan itu dengan judgement-nya, ekspertisnya si manajer, si akuntan di perusahaan tersebut. Ini berbicara akuntan di perusahaan BEI ya, yang emiten ya, bukan akuntan yang di perusahaan non emiten. Oke. Kemudian dia berubah nih estimasinya. Karena kenapa? Karena ada reasoning juga, bukan karena kesalahan gitu ya. Nah, akhirnya perubahannya ada reasoning, maka perubahannya pun benar juga. Ya, jadi dari benar ke benar. Nah, kalau error gimana, Pak? Kalau error sebetulnya berkaitan dengan policy dan estimasi ya, berkaitan dengan ini dua ya. Nah, bisa kesalahan error estimasi, bisa kesalahan error karena, kesalahan policy-nya. Nah, gitu ya. Jadi error itu bisa masuk ke mana-mana. Bedanya apa? Bedanya kalau error itu awalnya salah ya, kemudian diperbaiki menjadi benar. Nah, itu ya. Jadi it's slightly different sebetulnya ya, bedanya tipis sih gitu. Ya error bisa juga karena error policy gitu ya. Jadi karena dia, melakukan apa namanya, kesalahan, pencatatan suatu apa, menerapkan suatu kebijakan yang memang dia salah, tidak sesuai dengan PSAK ya. Maka apa, dia harus dibenerin ya. Nah, kalau error yang berkaitan dengan policy ya, itu nanti dan dampaknya ya, dampaknya itu, eee, jadi kan kalau berbicara dampak ya, ada dampaknya itu 3 titik ya. Satu current, satu future, satu past ya. Past, current, future. Nah, kalau ternyata dampak error-nya itu mencakup dari belakang, maka dia harus disesuaikan dulu ke current. Ini namanya prior period adjustment, prior ya. Dan kemudian ya, tentunya ke depannya ya udah aman lah ya. Tapi ya kalau ternyata kalau error itu kita memperhitungkan untuk melihat prior period adjustment dulu kita sesuaikan, dampak ke depannya gimana? Kalau lebih dari 2 tahun, maka, dia namanya non counterbalance, ya, harus dikoreksi sekarang juga. Kalau dia kurang dari 2 tahun, nah dia dampak ke depannya, kalau ada kurang dari 2 tahun dan ada yang lebih dari 2 tahun. Kalau yang kurang dari 2 tahun, gimana ya, sini kali ya, future-nya itu kurang dari 2 tahun. Ada future yang lebih dari 2 tahun. Nah, kalau dampak ke depannya itu kurang dari 2 tahun, maka dia counterbalance. Kalau dampak ke depannya lebih dari 2 tahun, maka dia non counterbalance. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian, apa yang harus kita lakukan, Pak? Nah, ya itu, ini, prior adjustment ya, ini periode. Kemudian kalau dia ternyata kurang dari 2 tahun, maka dia counterbalance. Maka ya udah, kalau periode adjustment itu biasanya sifatnya in the future kalau kesalahan ini tidak kita koreksi, ya, itu, akan terus. Nah, jadi kalau ada error yang sifatnya itu melibatkan tahun ke belakang dan kita analisis dampak ke depannya, pasti itu lebih dari 2 tahun, ya, karena prior period gitu ya. Kesalahan yang lalu masih terus salah sampai sekarang, artinya kan ke depannya pun kalau kita biarin bakal tetap salah. Gitu ya. Nah, sehingga kalau tipikal kesalahan itu policy, maka dia prior period adjustment harus dilakukan dan dampak ke depannya itu pasti non counterbalance, ya. Nah, sehingga cara memperbaikinya adalah dengan non counterbalance error, ya, tekniknya. Gitu maksudnya ya. Jadi, ka itu karena kesalahan kebijakan ya, kebijakan yang diterapkan salah, ingin kita perbaiki, maka dilihat, in the past itu salah, harus kita sesuaikan. Nah, jadi ada prior adjustment. Ini seperti retrospektif intinya Mbak ya. Nah, nanti kita lihat ke depannya, kita ceritanya seperti apa. Kalau dia ada prior adjustment, berarti ke depannya pasti lebih dari 2 tahun ya. Dan dia adalah non counterbalance. Ya udah tinggal dilakukan dengan teknik non counterbalance. Tekniknya apa, Pak? Sama aja tekniknya mah berbasis retained earnings juga gitu.
Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang error ya. Jadi ada yang counterbalance sama yang non counterbalance. Time frame-nya kita melihat seperti ini ya. Nah, kalau kesalahan itu terkait dengan kebijakan, maka penyesuaiannya sama ya, seperti halnya perubahan kebijakan, ada retrospective adjustment. Hanya saja kalau di error namanya bukan retrospektif, dikasih label yang berbeda, namanya prior period adjustment ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tapi tapi juga ya, tidak semua policy itu, perlu dilakukan dengan prior period adjustment, ya. Contohnya apa, kalau policy yang dilakukan dengan prior period adjustment contohnya depresiasi tadi, ya. Kesalahan, misalkan menerapkan kebijakan depresiasi, kalau depresiasi bisa prospektif, contohnya apa ya, revenue ya, kesalahan dalam melakukan kebijakan terkait revenue ya. Nah, itu periode diperlukan, seperti halnya pendekatan retrospektif, di, accounting policy change ya. Kemudian, kalau dia itu tipikalnya perubahan kesalahan dalam pencatatan FIFO ya, atau LIFO, atau average, nah maka dilihat tuh, kalau di inventory itu sifatnya counterbalance, ya tidak perlu dilakukan prior ya, ya. Jadi macam-macam. Pak, itu teori. Udah ini teori yang awal ya. Nah, kemudian eksekusinya gimana? Eksekusinya seperti ini, nanti kita akan coba bahas latihan soalnya ya. Oke, jadi saya kasih modal dulu untuk ya Zoom ada tiga, karena tiga plus satu bapaknya. Kalau bisa perlu pakai info. Ya, oke. Jadi kita bahas pertama ini ya. Contoh yang pertama yang ini ya. Jadi retrospektif terkait dengan revenue, perubahan dari pencatatan cost recovery berubah ke percentage of completion. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini caranya gimana? Nah, kita harus lihat tuh satu persatu ya. Kita harus lihat. Nah, jadi ketika ada perubahan kebijakan, maka yang harus kita lakukan adalah kita hitung dulu ya bagaimana net income statement berdasarkan kebijakan yang lama. Dan kemudian yang kedua kita lihat juga bikin juga income statement berdasarkan kebijakan yang baru. Nah, harus kayak gitu. Jadi kalau apa namanya penyesuaian penting itu harus ini diterapkan di 2017 cost maka persentase harus dengan tahun yang sama, diawali di tahun yang sama ya. Nah, seperti itu. Nah, cut off kita di mana? Titik kita di mana? Titik kita ada di sini 2019 ya. Nah, dan ketika mengerjakannya intinya adalah T-1 ya. Nanti kalian harus bikin seperti ini ya. Tapi kalau jurnalnya sih cukup singkat ya. Oke ya, jadi T-1 itu apa? 2019 titik observasinya berarti 2018 kita memulai ya. Nah, nanti dari 2018 ini sebetulnya yang kedua itu period 2018, jadi kurang dari 2018 ya. Nah, ini kebetulan 3 tahun, jadi masih gampang. Tapi kalau dia 4 tahun, 2016, maka semua dikumpulkan di kolom yang kurang dari 2018. Jadi kolomnya gitu ya. Titik pertama, T-nya itu 2019 ya. Titik kedua, T-1 gitu ya. Ini 2018. Nah, kalau ternyata ini kurang dari T-1 ya. Atau ini kurang dari 2018. Nah, seperti itu cara bikin kolomnya ya. Nah, jadi cuma 3 kolom ya. 1 ini diawali dari sini, mundur ke belakang 2. 2 ini yang ketiga ya. Nah, 2017 itu masuk ke kolom yang ini ya. Oke. Nah, intinya kita harus bikin 2 perbandingan seperti ini. Ya, ini kita dapatkan net income-nya seperti ini ya, dampaknya terhadap net income. Tapi perhatikan, ini ada income tax dalam artian ini kalau di Amerika. Kalau di Indonesia tidak ada dampak ke income tax. Kenapa? Karena cost recovery untuk perusahaan jasa konstruksi ini final ya. Sehingga tidak berdampak ke income tax-nya ya. Jadi langsung aja karena final dia nanti dipotong
tergantung ini ya, bisa apa, 4 sama 2, berapa sih, 3, 4, 6 ya, saya lupa. 4%-an lah ya, 23 sampai 4% ya, dari omsetnya. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke sini. Berarti tidak ada dampak terhadap net income, tidak perlu kita bikin row yang ini ya, ini tidak diperlukan. Yang ini juga sama, ini tidak diperlukan. Itu kalau case Indonesia ya. Nah kemudian, setelah itu baru kita proyeksikan ke sini ya, seperti ini. Percentage of completion ya, kemudian juga ini ya, prior in 2018 sama beginning at 2019. Nah kayak gini doang bikinnya. Jadi kita hitung pre-tax income ya, yang terdampak based on percentage completion sama cost recovery. Kita hitung difference-nya. Nah, ini ya. Nah, jadi kita tambahkan sebelum 2018 ini ya, bisa including 2017, 2016 dan sebagainya. Kemudian yang kedua 2018 kita sendirikan, kita pisahin gitu ya. Nah, totalnya adalah 220.000. Inilah yang dimaksud dengan retrospective adjustment-nya. Ya, retrosnya. Nah, kalau di KSO ada tes efek. Ini kita abaikan deh. Ya, kita abaikan. Oke. Nah, dari sini ini nggak usah juga ya. Sehingga yang di jurnal yang mana? Yang retrospektifnya aja ya kita jurnal. Ya, udah deh gampang, cuma gini doang, CIP pada RE. DTL-nya nggak usah ya, karena tidak ada DTL. Kenapa? Karena ini bukan beda waktu. Ini beda tetap. Ya, ini dihapus. Jadi ini 220. Nah, gitu deh. Nah, kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah penyesuaian. Dampaknya adalah kita harus melakukan restatement return earnings ya, karena itu yang harus kita lakukan ya, prior adjustment atau nanti kalau error kaitannya dengan prior adjust dengan error yang berkaitan dengan si pengakuan pendapatan, maka kalau ada error kita harus melihat prior adjustment-nya, melakukan prior adjustment. Ya, caranya gimana? Menyesuaikan return earnings. Langkah yang sama dengan yang kita lakukan untuk melakukan adjustment terhadap change in accounting policy, ya. Nah, di sini kita bikin 2 juga, ya. Yang return earnings statement before change ini masih dengan menggunakan cost recovery. Nanti ada yang kedua, ya. Yang kedua adalah ketika kita menggunakan percentage of completion. Nah, ini nih dapat nih ya hasilnya. Jadi ini kita masukkan dari tadi ya income statement kita. Ya, kemudian bagaimana dampaknya terhadap return earnings ya. Nah, dapat dimasukkan net income-nya, hasilnya adalah sekian ya, return earnings-nya bertambah atau berkurang. Nah, setelah kita bikin yang pertama, yang CR, kita bikin yang kedua. Ya, yang kedua itu adalah yang percentage. Inilah hasilnya ya. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana posisi di 1 Januari mana ini? Nah, ini dia. Kita akan lihat di yang 1 Januari 2018 ya. Artinya di 1 Januari 2018 adalah akhir 2017 yang ini. Kita cemplungin ke sini, cost recovery. Yang kedua juga nanti kita sama, masukin ke sini. Ya, kumulatif difference-nya adalah sekian ya, 120.000. Ya, ini yang nanti masuk ke awal 2018 ya. Nah, kemudian barulah dari sini kita bermain ya. Yang di 2019-nya kita tampilkan. Nah, ini yang saya maksud dengan T-1 kuncinya. Karena yang akan ditampilkan di laporan keuangan 2019 yang menjadi observasi kita, gitu ya, titik observasi kita, itu ini akan bikin seperti ini. Jadi perbandingan 2 tahun, ya. Nah, awalnya gini kan, 1.600.000 ditambah dengan prior period adjustment-nya. Nah, ini kumulatif difference-nya ya, masukin ke sini. Ya, kemudian juga dapatlah hasilnya return earnings-nya. Nah, ditambah dengan net income 1.828. Nah, ini nanti akan masuk ke beginning awal ya. Kemudian net income-nya dapat di tahun 2019 setelah menggunakan percentage of completion, tinggal ditambahin hasilnya adalah sekian. Nah, seperti itu alurnya.